Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan RKB Malam edisi akhir pekan Sabtu 31 Juli 2021 menghadirkan ada 6 informasi lokal yang sudah dirangkum oleh tim redaksi pemberitaan Radio Kota Batik. Di antaranya operasi gabungan PPKM digelar di Masjid Jami Asy-Syafi'i Pringlangu. Kemudian ada informasi juga di tahun 2021, Dindakop UKM akan terapkan e-retribusi. Sementara untuk jam pelayanan ujikir dipangkas 2 jam selama PPKM darurat. Serta juga ada batik janda bolong napi lapas yang laris manis. Kemudian dinilai masih tinggi, ukuran produksi tempe dikurangi. Dan untuk English Star dan Association Unikal gelar Pekalongan English Festival 2021. Baik, 6 informasi tersebut kawan satu persatu akan saya sampaikan ke ruang dengar Anda hingga jam 10 nanti. Namun sebelumnya terlebih dahulu untuk kita awali dengan satu lagu pembuka sudah saya siapkan dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan untuk edisi hari ini kita akan awali dengan 2 informasi. Yang pertama, yaitu operasi gabungan TNI Polri dan Pemkot Pekalongan dalam rangka pemberlakuan PPKM level 4 tidak hanya berpusat di Monumen Juang Kota Pekalongan. Namun juga digelar apel dan swab antigen di halaman Masjid Jami Asy-Syafi'i Pringlangu, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada hari Jumat malam 30 Juli 2021. Kemudian dari hasil tracking swab yang dilaksanakan Satgas pada 206 orang yang melintas dari daerah sekitar di atas jam 9 malam, dinyatakan 2 reaktif di mana yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junet yang ikut memantau jalannya operasi di Masjid Jami Asy-Syafi'i Pringrejo mengatakan bahwa dari hasil tracking yang dilakukan, perkembangan COVID di Kota Batik dinilai kondusif dan trennya mengalami penurunan. Wali Kota AF menyebutkan selain di Masjid Jami Asy-Syafi'i, tracking juga digelar di Monumen Juang, di mana hasilnya dari 191 warga yang di-tracking, hanya 1 orang diantaranya yang hasilnya reaktif. Kita seperti biasa melakukan tracing di PPKM darurat, terus PPKM level 4 pada saat ini. Alhamdulillah perkembangannya selama seminggu terakhir ini sudah sangat-sangat kondusif di Kota Pekalongan. Tapi kita lihat ini pada saat ini, pada malam hari ini kita tracing di Masjid Jami Asy-Syafi'i Pringlangu. Ya, Asy-Syafi'i Pringlangu. Ini alhamdulillah dari 198 hanya 1 yang reaktif, itu pun warga Kabupaten Pekalongan. Nah ini alhamdulillah perkembangan di malam yang di monumen pun 191 semuanya negatif. Nah, ini kan tandanya tren COVID di Kota Pekalongan ini sudah menurun. Wali Kota AF mengungkapkan meskipun tren perkembangan COVID selama PPKM level 4 ini cenderung turun, pihaknya meminta masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan karena dikhawatirkan jika ada kelengahan, maka tren bisa kembali naik. Pihaknya menambahkan jika dibandingkan dengan saat awal PPKM darurat, di mana dari hasil tracking tercatat warga yang reaktif bisa mencapai 8 hingga 9%. Kini terjadi penurunan signifikan yaitu angka reaktif hanya rata-rata sebesar 1,6% dari jumlah tracking yang dilakukan. Baik, beralih ke informasi berikutnya kawan. Tahun 2021 ini, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Kota Pekalongan akan menerapkan elektronik retribusi pasar atau e-retribusi pasar, di mana penerapan e-retribusi yang bekerja sama dengan Bank Jateng ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD retribusi pasar. Kepada Radio Kota Batik, Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan PKL Dindakop UKM setempat, Dedi Setiawan, mengatakan bahwa e-retribusi digunakan untuk menggantikan sistem cash atau manual diubah menjadi cashless atau tanpa uang tunai. Mekanismenya, menurut Dedi, petugas akan mendatangi lapak seperti biasa, kemudian pedagang hanya perlu melakukan isi saldo, sedangkan transaksinya menggunakan kartu tersebut. Berbeda dengan kartu e-money, e-retribusi itu memiliki sistem yang bersifat tertutup, sehingga apabila kartu tersebut hilang, maka tidak akan mempengaruhi isi saldo kartu, meskipun cetak kartu ulang. Kita sudah koordinasi dengan Bank Jateng
Karena ini sistem ini nanti kita penyetorannya kan ke kas daerah melalui Bank Jateng. Jadi Bank Jateng itu sudah menunjuk vendor dengan BKD dari Jakarta itu untuk membuat aplikasi e-retribusi, di mana e-retribusi itu untuk menggantikan dari sistem kita yang manual, transaksinya dari pedagang itu membayar cash, kita tarik, nah ini dirubah dengan sistem dengan seperti di tol itu, jadi pakai kartu, nanti kartu itu berisi data pedagang, nanti diisi top up, nanti tinggal kita mantrinya itu sementara ini ya, karena ini rencana kita ini masih petugas itu mendatangi pedagang, jadi didata, di tab, nanti dapat print out-nya dan itu sudah langsung terrecord real time. Dedi menambahkan sebelum diterapkan, pihaknya melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Pasar Podosuge. Pihaknya menargetkan tidak hanya di Pasar Podosuge, namun juga akan menyasar pasar tradisional lainnya yang akan dilakukan secara bertahap. Dan itu kawan ya, 2 informasi sudah saya sampaikan ke ruang dengar Anda, menyisakan 4 info yang lainnya. Di antaranya sesaat lagi kita akan mengikuti mengenai jam pelayanan ujikir yang dipangkas 2 jam selama PPKM darurat. Informasi tersebut bisa didapatkan sesaat lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam kabar berita malam. Kawan, jam pelayanan ujikir dipangkas 2 jam, di mana jam pelayanan ujikir ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selama pemberlakuan PPKM dikurangi sementara. Hal itu dikatakan oleh Kasih Pengujian dan Perbengkelan Dinas Perhubungan setempat Supriyono. Kepada Radio Kota Batik, Supriyono menjelaskan sebelumnya pelayanan pengujian kendaraan pada Senin hingga Kamis dibuka mulai jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Sedangkan Jumat jam 8 pagi hingga 11 siang. Namun saat ini pelayanan uji kendaraan pada Senin hingga Kamis dibuka hanya sampai 12 siang saja dan Jumat hanya sampai dengan jam 11 siang saja. Supriyono kepada Radio Kota Batik mengatakan waktu buka tutup tersebut mengacu pada surat edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Pada kondisi normal, pendaftaran dan pelaksanaan ujinya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu sekarang sampai Kamis. Kalau Jumat tetap jam 11. Pada saat pandemi ini, kita mengacu surat edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi terkait dengan waktu pendaftaran. Supriyono menambahkan dengan adanya pemangkasan jam pelayanan tersebut kawan, maka secara otomatis mengurangi animo masyarakat yang akan mengurus kendaraannya. Hal ini mulai terasa per Januari 2021 yang mengalami penurunan 10 hingga 15% dari jumlah 500 hingga 600 kendaraan. Baik, informasi yang lain kawan, sudah sebulan ini pesanan batik motif janda bolong karya narapidana Lapas Kelas 2A Pekalongan meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas 2A Pekalongan Agus Herianto saat ditemui di sela-sela memantau kegiatan pembekalan kemandirian warga binaan pemasyarakatan Lapas Pekalongan baru-baru ini. Kepada Radio Kota Batik, Agus Herianto mengatakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, warga binaan Lapas membuat motif batik janda bolong yang sampai saat ini semakin banyak permintaan dari pemilik toko batik dari Pekalongan dan sekitarnya. Sedangkan untuk harga batik karya narapidana Lapas Pekalongan ini juga beragam, tergantung jenis batiknya, dari batik tulis, cap, kombinasi, abstrak, dan kriwilan, dari mulai harga Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah per potongnya. Agus menjelaskan, selain batik janda bolong yang sedang diburu pemesan, motif lain yaitu batik backpink juga tidak kalah bagusnya. Ya baik, alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, Lapas Pekalongan bisa berinovasi khususnya bagi warga binaan untuk pola-pola membatik. Nah, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, warga binaan ini mendapat pengalaman berharga. Ada kolaborasi antara cetak dengan tulis, ada batik tulis, dan juga motifnya beraneka ragam yang tentunya ciri khas Kota Pekalongan. Bagi permintaan, sesuai dengan permintaan pihak ketiga,
Jadi motif janda bolong ini kita jadikan suatu kegiatan yang inovatif sebagai produk unggulan dari kami. Agus menambahkan, napi lapas memang dalam waktu 6 bulan terakhir ini mendapatkan pelatihan keterampilan dari Balai Latihan Kerja Kota Pekalongan dan pihak ketiga yang lainnya. Dalam kegiatan itu, para napi dibekali keterampilan pertanian, pertukangan, mekanik sepeda motor, ternak unggas, ikan, menjahit, dan batik. Baik kawan, 4 informasi sudah saya sampaikan ke Anda malam hari ini, menyisakan 2 info yang terakhir, yaitu dinilai masih tinggi, ukuran produksi tempe dikurangi, serta juga ada informasi English Student Association Unikal menggelar Pekalongan English Festival 2021. 2 informasi tersebut bisa Anda ikuti sesaat lagi, jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan, edisi hari ini kita memasuki 2 informasi yang terakhir. Sejumlah perajin tempe di Kota Pekalongan terpaksa memperkecil ukuran hasil produksi pasca melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran. Hal itu dikatakan oleh salah satu perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Absori. Absori menjelaskan untuk menutupi biaya produksi, pihaknya mensiasati dengan mengurangi ukuran tempe dari 11 cm menjadi 10,5 cm. Dan kepada Radio Kota Batik, Absori mengaku dalam kondisi saat ini lebih baik mengurangi ukuran hasil produksi daripada menaikkan harga jual. Bahkan untuk mengurangi kerugian, setiap akhir pekan produksi tempe juga dikurangi, di mana biasanya menggunakan 25 kg kedelai, saat akhir pekan atau Jumat dan Sabtu hanya 23 kg saja. Terpotong 5.000. Masih 5.000, tapi saya siasati yang dulunya plastik ukuran 11 cm itu saya sekarang 10,5 Mbak. Karena daripada menaikkan harga lebih susah. Padahal harga kedelainya turun ya? Nah turun kan, ini kan sudah di antara 10.000 itu kan dulu kan kisaran harga 5.000 itu kisaran 10.000 memang Mbak. Absori menambahkan saat ini harga jual tempe masih stabil, di mana satu potong dengan ukuran 10,5 cm seharga Rp5.000. Baik, kemudian informasi yang terakhir kawan, English Student Association Universitas Pekalongan menggelar kegiatan berupa lomba yang dikemas dengan Pekalongan English Festival 2021. Ketua Pelaksana Pekalongan English Festival 2021 Muhammad Fakih Syaputra mengatakan bahwa ada 3 lomba yang digelar, yaitu Essay Competition, Creative TikTok Video, dan Storytelling Competition. Menurut Fakih, lomba ini dibuka untuk siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia, di mana pendaftaran dapat dilakukan melalui link maha.co/pendaftaran PEF 2021 dengan biaya Rp25.000. Fakih menjelaskan karya peserta dapat dikumpulkan mulai 14 Juni hingga 15 Agustus 2021. Repost karya di IG official PEF pada tanggal 16 hingga 17 Agustus, penilaian 18 hingga 21 Agustus, sedangkan webinar dan pengumuman juara pada tanggal 22 Agustus 2021. Jadi kegiatan ini adalah Pekalongan English Festival 2021, di mana ini sebuah event, ada 3 lomba yang kami adakan. Yang pertama itu ada lomba esai, terus ada lomba kreatif TikTok juga, terus yang ketiga dan terakhir adalah lomba Storytelling Competition. Dalam rangka itu, program kerja. Fakih menambahkan panitia telah menyiapkan uang pembinaan dan e-sertifikat bagi juara 1, 2, dan 3. Selain itu, juara favorit akan mendapatkan hadiah yang sama. Baik, 6 informasi kawan sudah semuanya saya sampaikan ke Anda malam hari ini, sehingga berakhir pula untuk kebersamaan kita di perjalanan Ragam Kabar Berita Malam. Informasi berikutnya kembali bisa Anda ikuti di Halo Kota Batik. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Malam.